Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai menjatuhi pidana penjara seumur hidup kepada 7 terdakwa kasus narkoba pada Selasa 31 Mei. Persidangan dengan agenda putusan ini dilaksanakan secara telekonferensi. 7 terdakwa kasus narkoba yang dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yakni Yogi, Agus, Ahmad, Syamsuddin, Daeng, Ageng, Muhammad Syahrul, dan Muhammad Asrul. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Doni Kesumaputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Mei. Perlu saya sampaikan juga bahwa mungkin pada tepatnya di hari Selasa itu menjadi salah satu keputusan yang mungkin menjadi jalan hidup bagi 7 terdakwa narkoba ini, yang mana 7 terdakwa ini masing-masing divonis oleh majelis hakim, yang mana majelis hakim ini diketuai langsung oleh Mary Dona Tiur Pasaribu dan juga anggota Taufik Abdul Halim Nainggolan dan juga Abdul Wahab, yang mana berdasarkan kesepakatan majelis hakim 7 terdakwa tersebut divonis pidana penjara seumur hidup, yang mana vonis ini bisa dikatakan lebih ringan dibanding tuntutan daripada jaksa penuntut umum, yang mana jaksa menuntut ke-7 terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti 86 kg sabu ini dengan tuntutan hukuman mati. Namun berdasarkan hasil putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, vonis yang dijatuhkan yakni seumur hidup penjara. Setelah dibacakan oleh hakim vonis yang terhadap ke-7 terdakwa ini, kuasa hukum atau penasihat hukum dari 7 terdakwa ini yakni Ramsyah Sutagaul itu mengaku bahwa sedikit lega dengan vonis yang dijatuhkan oleh kliennya, yang mana tuntutan yang awalnya itu hukuman mati itu menjadi seumur hidup. Meskipun begitu, pihaknya masih melakukan pikir-pikir terhadap keputusan hakim tersebut dengan akan berkoordinasi dengan para terdakwa, baik itu langkah hukum seperti apa yang akan diambil, apakah banding atau tidak. Sementara dari pihak jaksa juga mengatakan hal yang sama, yakni mengaku juga berpikir-pikir langkah apa yang akan diambil dengan keputusan hakim tersebut, karena memang jaksa sendiri itu menuntut hukuman mati kepada 7 terdakwa sabu yang dengan barang bukti itu lebih dari 5 gram, yang mana barang bukti itu mencapai 86 kg sabu. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan JPU Kejari Dumai serta penasehat hukum terdakwa. Berikut tayangannya untuk Anda. Ditanggapi nih hasil putusan dari majelis hakim yang memvonis 7 terdakwa dengan hukuman seumur hidup penjara nih Bang. Sedangkan tuntutan kita ini adalah hukuman mati nih Bang. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Atas putusan yang sama-sama kita dengar tadi, ke-7 orang terdakwa diputus dengan hukuman penjara selama seumur hidup, kami menyatakan pikir-pikir dari penuntut umum untuk menentukan sikap sebelum 7 hari, apakah menempuh upaya hukum banding atau tidak. Sambil menunggu juga yang terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir juga untuk menentukan upaya hukum atau tidak. Tuntutan kita kemarin berapa Bang? Tuntutan kita untuk ke-7 terdakwa narkotika 86 kg ini tuntutan mati. Hasil putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim nih Bang terkait kasus ini, dan Agus dan kawan-kawan tadi Bang ya, dijatuhi hukuman seumur hidup nih penjara nih Bang. Gimana tanggapan kita dari penasihat hukum
terdakwa Agus dan kawan-kawan nih Bang. Baik, terima kasih. Tentu kami dari penasihat hukum terdakwa mengucapkan terhadap putusan tersebut memenuhi rasa keadilan tentunya, karena memang dari tuntutan jaksa yang sebelumnya yaitu tuntutan mati kemudian dihukum dengan putusan seumur hidup. Hal tersebut menurut kami merupakan pertimbangan daripada proses berjalannya perkara persidangan yang sebagaimana diputuskan oleh majelis. Tetapi tentu sebagaimana diatur di dalam KUHP dalam proses peradilan pidana, kami selaku penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri juga memiliki upaya hukum, yaitu apakah nanti upaya hukum ini akan kami lakukan. Tentu sebagaimana tadi dalam proses persidangan kami mengajukan pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Pikir-pikir ini nanti tentunya kami akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada terdakwa, terutama terkait alasan dan dalil-dalil di dalam putusan tersebut. Itu yang kami sampaikan dalam proses persidangan tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.